Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Sinar matahari yang hangat tersebar ketika Xiaoyan berjalan keluar dari menara, menyebabkan Xiaoyan yang telah tinggal di menara selama 5 hari penuh memiliki dorongan untuk hanya berbaring dan tidak bergerak. Dia menutupi wajahnya dengan tangannya dan menatap langit biru melalui celah di antara jari-jarinya. Dia tanpa sadar menghirup udara segar dalam-dalam dengan sekuat tenaga. Meskipun pelatihan di menara pemurnian ki api langit mampu membiarkan satu kereta bergerak lebih cepat, kebodohan semacam itu menyebabkan hati orang terlalu tertekan. Akademi dalam juga memikirkan hal ini. Itulah sebabnya cahaya di dalam menara dibuat sedemikian rupa sehingga hangat tapi tidak suram. Namun apapun yang dilakukan, menara itu pada akhirnya adalah sebuah menara. Tidak peduli seberapa memadai cahaya di dalam menara, itu akan tetap terasa seperti daerah kandang di mata siapapun. Hanya dengan melihat langit yang luas di luar, seseorang dapat merasakan emosi seseorang terbuka. Tidak heran Akademi Dalam mencoba memikirkan semua cara untuk melarang siswa tinggal di menara terlalu lama. Dengan bertahan lama, kelainan bentuk mungkin benar-benar terbentuk dalam mentalitas seseorang, gumam Xiaoyan. Saat itulah dia menggerakkan kakinya dan berjalan di sepanjang jalan yang perlahan menuju ke area di mana gerbang Pan berada. Aku belum keluar selama 4 hari. Aku ingin tahu bagaimana Shun dan lainnya. Mereka seharusnya tidak mengalami masalah apapun. Pada saat Xiaoyan memikirkan hal ini, langkah kakinya sedikit dipercepat. Setelah berjalan di jalan ini beberapa kali, Xiaoyan tidak sampai membuat kesalahan dan tersesat. Karena itu setelah setengah jam bergegas, area tempat tinggal siswa baru muncul di hadapannya. Langkah kakinya yang tergesa-gesa juga menjadi sedikit lebih lambat setelah mengetahui bahwa tidak ada yang salah. Menggunakan langkah santai, Xiaoyan perlahan berjalan ke area tempat tinggal ketika langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Dia menyatukan kedua alisnya ketika dia memandang keempat siswa baru di pintu masuk area kediaman, ketika matanya yang cepat menyapu dada mereka, hanya untuk menemukan lencana yang sama pada mereka. Dan ada benda berwarna hitam diukir padanya. Fraksi apa yang dimiliki orang-orang ini? Jangan bilang bahwa mereka ada di sini untuk menemukan masalah dengan kita lagi. Sebuah pikiran melintas di hati Xiaoyan. Ekspresinya menjadi lebih gelap dan suram. Apakah orang-orang ini tidak terlalu menyukai mengganggu? Mereka datang untuk menciptakan masalah berulang kali. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa siswa baru ini tidak memiliki temperamen? Xiaoyan menggerakkan tangannya sedikit dan penguasa yang sangat besar dan anehnya melintas dan muncul. Dia memegang gagang penguasa dengan erat ketika dia berjalan menuju 4 siswa baru di pintu masuk dengan wajah gelap dan serius. Kemarahan yang dalam dan gelap di wajahnya adalah sesuatu yang bisa dilihat siapapun. Pada saat ini, keempat siswa di pintu juga melihat Xiaoyan. Mereka segera terkejut sebelum mereka berempat langsung menuju Xiaoyan. Xiaoyan menyipitkan matanya dan langsung menyaksikan 4 orang itu. Jari kakinya menginjak tanah
Namun tubuhnya baru saja bergegas ke depan ketika teriakan bersemangat dari mulut 4 orang menyebabkan wajahnya terpana. "Ketua, Anda akhirnya kembali," ucap 4 orang itu. Penguasa berat di tangannya tiba-tiba dimasukkan lagi ke tanah, menggunakan ini untuk menghentikan tubuhnya yang baru saja akan maju ke depan. Dia terkejut ketika dia melihat 4 orang yang datang ke sisinya. Beberapa saat kemudian, dia bertanya dengan agak tidak pasti, "Kamu orang-orang dari gerbang Pan?" tanya Xiaoyan. "Hahaha, ya," jawab 4 orang siswa itu. Seorang pemuda di antara mereka yang memiliki wajah biasa tersenyum dengan cemerlang. Dia mengangguk dan berbicara dengan senyum di wajahnya. Senior Shun Er mengatakan, "Karena kita adalah fraksi, kita harus memiliki rencana milik kita." Dia mengatakan bahwa ini akan meningkatkan rasa memiliki anggota terhadap gerbang Pan, ucap siswa baru itu. Xiaoyan menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia merasa sedikit malu. Sebagai seorang pemimpin, dia benar-benar agak tidak bertanggung jawab. Dia sebenarnya tidak bisa mengingat wajah para anggota dan bahkan hampir menyerang mereka sebelumnya. Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke 4 orang lainnya. Sekarang ketika mereka sudah dekat dengannya, Xiaoyan menyadari bahwa objek berwarna hitam pada lencana tampaknya adalah penguasa Xuan berat di tangannya. Sedangkan latar belakang berwarna hijau tampaknya warna yang sama dengan inti teratai hijaunya. Gadis ini benar-benar sangat teliti. Xiaoyan tertawa lembut, menepuk 4 orang yang bersemangat di sampingnya dan bertanya, "Shun Er seharusnya ada di dalam kan?" tanya Xiaoyan. "Ya, Senior Shun Er ada di dalam. Sekarang, gerbang Pan kita juga memiliki unit penjaga sendiri. Setiap hari 4 orang akan bergiliran berjaga dan melindungi tempat tinggal. Selain itu ada 10 anggota yang menunggu pesanan di dalam pada satu waktu, siap untuk menangani situasi yang tidak terduga." Senior Shun Er memberi anggota lain kebebasan bergerak, sehingga mereka dapat terbiasa dengan geografi akademi dalam sesegera mungkin. Pemuda itu tampaknya fasih berbicara. Dia memimpin jalan sambil berbicara tentang perubahan yang terjadi pada gerbang Pan selama 4 hari yang singkat ini, seolah-olah dia sedang menuangkan kacang. Xiaoyan diam-diam mendengarkannya berbicara dan tidak bisa tidak memuji di dalam hatinya. Gadis ini benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Hanya dalam beberapa hari, dia dapat mengkonsolidasikan gerbang Pan sehingga tampak benar-benar baru. Ketika mereka memasuki pintu masuk area tempat tinggal, 3 anggota gerbang Pan lainnya berhenti. Mereka terus melakukan penjagaan sementara pria muda yang fasih itu terus memimpin di depan sampai dia membawa Xiaoyan ke rumah pavilion kecil di area terdalam. Baru kemudian dia berhenti. "Hahaha, Ketua, kamu bisa masuk sendiri. Saya masih harus kembali untuk menjaga." Senior Shun Er mengatakan bahwa selama kita menyelesaikan 3 hari penuh penjagaan dan bahwa tidak ada kejadian tak terduga yang terjadi selama periode waktu ini, kita akan dapat menerima 1 hari energi api. Saudara-saudari lainnya semua menyambar untuk melakukan pekerjaan ini sekarang. Hahaha. Pemuda itu tersenyum dan menjelaskan setelah dia berhenti berjalan. Xiaoyan membuka mulutnya ketika dia melihat wajah pemuda itu yang agak mendesak dan sombong. Hatinya akhirnya dipenuhi dengan kekaguman. Gadis itu hanya menggunakan beberapa cara sederhana untuk membuat orang bersaing untuk pekerjaan melakukan penjagaan. Meskipun cara semacam ini tidak terlalu istimewa, beberapa banyak fraksi di Akademi Dalam memiliki keberanian dan resolusi untuk mengambil energi api sebagai hadiah. Mereka sendiri akan merasa bahwa itu tidak cukup. Xiaoyan yang telah pergi ke tingkat kedua di Menara Pemurnian Ki Api Langit jelas mengerti betapa besar permintaan energi api di bagian bawah menara. "Siapa namamu?"
Xiaoyan tersenyum dan bertanya tepat sebelum pemuda itu pergi. "Ketua, saya dipanggil Tiemu. Anda pasti harus mencari saya jika Anda memiliki masalah di masa depan. Bahkan jika saya tidak bisa menang dalam perkelahian, ada banyak saudara di gerbang pan kita." Pemuda yang menyebut dirinya Tiemu itu tersenyum ketika dia menggosok wajahnya, merasakan sedikit kejutan pada perlakuan hebat yang diberikan oleh Xiaoyan kepadanya, menanyakan namanya. "Hahaha, baiklah. Anda harus pergi dan melakukan tugas Anda." Xiaoyan mengangguk. Dia menatap punggung Tiemu yang berlari dengan langkah besar dan sekali lagi menghela nafas pada perubahan gerbang pan. Gerbang pan saat ini dipenuhi dengan kohesi yang sangat solid. Kekuatan semacam ini adalah faktor paling dasar yang memungkinkan fraksi untuk tumbuh. Xiaoyan tersenyum dalam hatinya saat dia berbalik dan mendorong membuka pintu ke rumah pavilion sebelum berlahan-lahan masuk. Saat memasuki rumah pavilion, tatapan Xiaoyan menyapu ke segala arah sebelum akhirnya berhenti di ambang jendela di lantai 2, di mana punggung indah seseorang yang menyiram bunga dengan hati-hati berada. Pada saat ini, sinar matahari redup mengalir melalui jendela, menyinari tubuh yang tinggi dan halus. Tubuh itu seperti lotus hijau yang bergoyang di bawah sinar matahari, tampak anggun dan cantik, tetapi dipenuhi dengan godaan pada saat yang sama. Tatapan Xiaoyan agak kabur saat dia melihat sosok yang cantik itu. Dia tetap diam, tidak mau merusak gambar yang indah ini. Xiaoyan Gege. Tidak peduli seberapa indah gambar itu, pada akhirnya akan datang saat seseorang kembali ke kenyataan. Setelah meletakkan panci air di tangannya ke bawah, wanita muda itu akhirnya melihat pria berjubah hitam di bawahnya. Sukacita samar dan kemerahan mulus muncul di wajahnya yang indah. Xiaoyan pulih ketika dia mendengar suara yang jelas dari wanita muda itu. Dia tersenyum pada yang terakhir sebelum berjalan ke lantai 2. Ketika tangannya mengusap kepala Xun Er, dia tersenyum dan memuji. "Gadis kecil, tidak buruk. Saya tidak berharap bahwa hanya dalam 4 hari Anda akan berhasil mengatur gerbang pan dengan cara seperti itu. Aku benar-benar meremehkanmu," ucap Xiaoyan. Ada juga upaya penatua Huja di sini. Melihat bahwa tidak ada ekspresi aneh di wajah Xiaoyan, Xun Er diam-diam menghela nafas lega. Dia secara alami menarik tangan Xiaoyan dan berkata dengan senyum yang indah, "Beruntung ada kalian berdua. Kalau tidak, gerbang pan ini cepat atau lambat akan dikelola oleh Wu Hao dan saya sampai hampir runtuh." Xiaoyan tertawa pahit. Dia mengerti kemampuannya sendiri. Selain itu, Wu Hao adalah orang yang gila-gila akan pertarungan, jelas bukan ahli dalam manajemen. "Itu benar. Di mana Huja dan Wu Hao?" tanya Xiaoyan. Xiaoyan menatap ke segala arah dan bertanya dengan ragu. Xun Er mengerutkan bibirnya dan tertawa pelan. Dia berkata, "Penatua kakak Huja telah pergi ke aula teknik Do. Dia ingin melihat apakah ada teknik Do kelas tinggi yang cocok untuknya di sana. Adapun Wu Hao, dia pergi ke arena pertempuran. Selain itu, dia belum kembali selama 2 hari terakhir. Tetapi Xiaoyan Gege tidak perlu khawatir. Ada orang-orang dari gerbang pan kita di sana. Seseorang akan memberitahu kita jika ada sesuatu yang salah," ucap Xun Er. Xiaoyan sedikit mengangguk. Dia memandangi wajah yang penuh senyuman itu, dan jantungnya tidak bisa tidak berdebar. Dia mengulurkan tangannya dan memegang pinggang sempit halus yang mengisi genggamannya. Setelah itu dia menarik Xun Er yang agak malu ke pelukan eratnya. "Kamu telah bekerja keras, Xun Er." Dagu Xiaoyan ditempatkan di depan dahi Xun Er saat dia bergumam pelan. Mengapa Xiaoyan Gege bersikap sopan kepada Xun Er? Ketika kita masih muda. Xun Er tiba-tiba tersenyum. Sebelum dia selesai mengatakan apa yang dia inginkan, dia diinterupsi oleh Xiaoyan. "Selama beberapa tahun ini,
Anda telah membayar saya lebih dari 100 kali lipat atas tindakan tidak sengaja yang saya lakukan ketika saya masih muda, ucap Xiaoyan. Xiaoyan mendesak pelan. Apa yang diberikan gadis ini kepadanya agak terlalu banyak. Awalnya dengan karakter lotusnya yang elegan, sangat sulit baginya untuk khawatir tentang seorang pria di hatinya. Selain itu dengan kehebatannya, benar-benar sangat sedikit pria dengan usia yang sama yang bisa menarik perhatiannya. Meskipun kekuatan di permukaan hanyalah bintang 7 Dadoshi, Xiaoyan tidak akan pernah melupakan bagaimana dia sebagai orang yang baru saja menjadi Douze saat itu di kota Rutan telah melepaskan kekuatan Dadoshi karena dari alkemis Liu Shi yang dipekerjakan oleh klan Jiali. 3 tahun lalu, dia bisa mencapai kekuatan Dadoshi. 3 tahun kemudian, saat dia memikirkan sampai titik ini, Xiaoyan sekali lagi tertawa getir. Wajah Xun Er dengan lembut bersandar di dada Xiaoyan. Xun Er tidak keberatan. Sebuah busur dangkal yang keras kepala diangkat di sudut mulutnya. Sesaat kemudian dia tiba-tiba teringat sesuatu dan ekspresinya menjadi lurus. Dia melepaskan diri dari dada Xiaoyan dan menariknya saat dia buru-buru berjalan ke kamarnya. Apa itu? Tindakan Xun Er menyebabkan Xiaoyan terkejut saat dia bertanya dengan ragu. Ada seseorang yang aku ingin kamu temui, ucap Xun Er. Xun Er tersenyum. Bayangan gelap dari sudut ruangan tiba-tiba memanjang perlahan. Setelah itu dia diaglomerasi bersama dan bergoyang dengan cepat. Dalam pandangan Xiaoyan yang agak kaget, bayangan gelap itu secara bertahap diaglomerasi menjadi sosok manusia dari seorang lelaki tua. Akhirnya wajah yang agak akrab yang membawa senyum muncul di mata Xiaoyan. Hahaha, teman muda Xiaoyan, apakah kamu baik-baik saja sejak kita berpisah? Pria tua itu tidak bisa menahan diri untuk bertanya sambil tersenyum ketika dia melihat tatapan Xiaoyan yang semakin terpana. Kamu pria tua Ling? Mata Xiaoyan menatap pria tua di depannya. Sesaat kemudian dia berbicara dengan agak tidak percaya. Pak Tua Ling, orang tua yang muncul di depan Xiaoyan mengejutkan bahwa penolong Dou Huang misterius dengan latar belakang yang tidak diketahui ketika yang terakhir telah dibebankan ke sekte awan berkabut. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya, dan sampai jumpa.